Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Sobat Miftah, pada video kali ini saya mau sharing lagi ke Sobat Miftah yang ada di rumah. Jadi bagaimana persiapan kita kalau misalnya kita mau ngirim ikan itu keluar kota ya. Jadi ikan yang mau dikirim keluar kota atau keluar daerah, entah itu yang masih dalam pulau maupun luar pulau, itu ikan yang pertama harus puasa terlebih dahulu. Kenapa harus puasa? Supaya dia itu ketika di dalam paket atau di dalam kiriman plastiknya itu dia nggak buang kotoran. Kalau buang kotoran nanti airnya bakal rusak disebabkan kotoran tersebut, terus ikannya jadi keracunan dan mati. Karena namanya dalam paket ikan itu pasti kan nggak mungkin airnya banyak ya, airnya pasti sedikit. Jadi kalau misalnya kena kotoran itu sangat berpengaruh kepada si ikan tersebut. Nah terus gimana cara puasa ikannya? Sebenarnya cara untuk ikannya supaya puasa itu, kalau yang saya praktekin nih Sobat Miftah, dan cara ini menurut saya adalah cara yang paling efektif dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi kalau misalnya mau muasain ikan itu bisa menggunakan toples atau menggunakan ember dengan air bersih, kemudian ikannya dipuasain kurang lebih 24 jam sebelum ikannya dikirim. Nah tapi terkadang walaupun sudah dipuasain kayak gitu ya, tapi ketika dibungkus itu ikannya masih mengeluarkan kotoran ya, jadi perlu dibongkar lagi. Nah cara supaya ikan itu bersih, benar-benar bersih ya kotorannya, yaitu kita dengan langsung membungkusnya dengan plastik seperti ini. Jadi ikan-ikan ini bukan saya kirim hari ini, tetapi saya kirim besok. Tapi udah saya bungkusin ya. Ini red scarlet ya sepasang. Sudah saya bungkusin satu persatu menggunakan air yang bersih. Sudah kita kasih akriflavin dan juga methylene blue. Airnya juga kita kasih gelembung aerator ya supaya kadar oksigennya cukup tinggi. Ya. Kemudian kita bungkus seperti ini. Nah, nanti besok sebelum kita ngirim, ini kita bongkar lagi Sobat Miftah dan kita bungkus ulang. Nah, ketika ikan dibungkus kayak gini, ini jaminan dia pasti akan mengeluarkan kotoran. Ya. Bahkan satu malam aja itu udah cukup. Ya, nggak harus 24 jam. Satu malam aja misalnya nih kita ngirimnya pagi-pagi, malamnya kita bungkus kayak gini, itu besoknya sudah ngumpul kotorannya semua di plastik. Baru kita ganti airnya, kita packing ulang ya, kita bungkus lagi kemudian kita packing. Ini kiriman kita untuk besok ya. Macam-macam, ini ada Endler ya, paling banyak Endler sih. Saya dapat orderan red scarlet 10 pasang, black bar 10 pasang, yellow jacket 10 pasang, blue star 10 pasang, kemudian blood red-nya juga, blood red remaja ada 3 jantan 9 betina. Terus apa lagi ya, ini prem BE trio, AGY 2 pair, dragonnya juga 2 pair kalau nggak salah. Iya, untuk kiriman kita untuk hari Senin ya Sobat Miftah. Nah jadi caranya kayak gini, nanti kita bongkar lagi, bukan nanti ya, besok kita bongkar lagi terus kita packing ulang. Nah jadi ini adalah cara yang paling efektif menurut saya, karena saya sudah meraktekin yang pakai toples, yang pakai ember ya, macam-macam lah. Nah kalau misalnya kalau nggak dibungkusin kayak gini, kita karantinanya atau kita puasainnya pakai wadah, itu terkadang kita malah kadang itu ikan yang sudah kita puasain malah karena berantem mati ya. Karena misalnya kita taruh nih satu toples misalnya sepasang ya, 2 ekor atau 3 ekor, itu kadang ada yang nakal kemudian gigi temennya mati, terus kadang juga loncat. Makanya kalau ikannya lagi langka banget ya, ikan pas-pasan, pas mau dikirim malah mati kan, malah repot. Nah paling efektif kayak gini ya. Nah cuma kelemahannya ya boros plastik ya, otomatis. Tapi ya
ini yang paling praktis menurut saya. Jadi kalau misalnya kita mau bungkusnya di rumah kan bawanya juga enak ya. Kalau misalnya saya mau packingnya di rumah bawanya enak, mudah gitu loh. Ketimbang kita pakainya kayak begini kan ribet banget gitu loh bawanya. Jadi gitu aja Sobat Miftah cara saya mengkarantina atau memuasakan ikan yang sebelum kita kirim besoknya. Dan ini kalau sudah kita puasain kayak gini insya Allah bisa dikirim ya, beberapa hari itu dia aman. Saya pernah ngirim itu 8 hari pun alhamdulillah masih aman juga, masih hidup ya. Tentunya ya nggak mesti juga ya, bisa juga kadang adalah dari berapa pasang ada aja yang mati ya. Itu kalau sampai berhari-hari ya, sampai lebih dari seminggu. Tapi kalau di bawah 1 minggu, di bawah 5 hari itu biasanya ya ikannya nggak masalah gitu loh, masih kuat aja. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Ya Sobat Miftah, jadi ini keesokan harinya. Sobat Miftah bisa lihat kan di dalam plastiknya ini kotorannya banyak banget ya. Oh, ini juga ya. Jadi fungsinya kita bungkus itu supaya besoknya ketika kita bongkar dia sudah mengeluarkan kotoran ya. Jadi ketika kita bongkar sudah tidak berak lagi atau tidak membuang kotoran lagi. Nah ini yang udah saya bungkus ulang tuh, yang sebelah sini yang udah saya dobelin, cuma belum saya kasih tulisan jenis-jenisnya ya tuh. Terus ini kardus yang udah kita siapin nah ya buat packing. Ini pegawai ya jadi saya cuma sharing itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.